Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin, ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi subuh ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari hamba-hambanya yang insyaallah telah memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak saudara-saudara kita yang lalai untuk mendapatkannya. Ibadah di awal pagi kita, di waktu fajar, di waktu subuh, itu sangat besar sekali keutamaannya. Salat qobliyah subuhnya saja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Nah, semoga saja kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas melaksanakan ibadah kita di waktu fajar ini, sehingga Allah berkenan menerima ibadah kita dan membalasnya dengan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Karenanya mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, tema kita dalam bincang subuh ini adalah Al-Jannah wa ahluha, surga dan para penghuninya. Mungkin sebenarnya pembicaraan mengenai surga ini sudah banyak ya kita lakukan ya. Mungkin sudah banyak yang menyampaikan juga ya, para narasumber kita di masjid yang kita cintai ini ya. Karena memang surga ini menjadi energi besar bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul itu pasti membawa dua khabar, dua pesan, basyirau wa nadhira. Pesan yang berisi atau kabar yang berisi berita gembira bagi orang-orang yang menyambut dakwah para nabi dan rasul. Apa kabar gembira itu? Yaitu al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan wa nazira, yang kedua adalah berita tentang peringatan ya
yang sangat keras ya, terhadap orang-orang yang menentang, yang menolak dakwah para nabi dan rasul. Yaitu apa ancamannya? An-nar, neraka yang azabnya banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada dengan istilah ya azabun alim, neraka yang azabnya sangat pedih. Azabun azim, neraka yang azabnya sangat besar. Azabun syadid, neraka yang azabnya sangat keras. Azabul hariq, neraka yang azabnya sangat membakar ya, bagi manusia-manusia yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kedurhakaannya tidak mau menerima dakwah para nabi dan rasul dari awal sampai akhir, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang akan kita bahas adalah basyironya ini, mengenai kabar gembira tentang surga. Surga ini memang sesuatu yang tidak bisa diilustrasikan, karena sangat tidak mungkin untuk mengilustrasikannya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala qalbin bashar. Jadi surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan keindahannya dengan keindahan apapun di dunia ini yang pernah kita lihat dengan mata kita ya. Kemana kita pernah pergi melanglang dunia, ke tempat-tempat yang sangat indah, yang eksotik, maka kata Rasulullah, surga jauh lebih daripada itu keindahannya, tidak bisa dibandingkan. Dan surga juga tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun, kelezatan apapun yang pernah kita dengar dari orang-orang yang bercerita kepada kita ya. Mungkin si Fulan pernah pelesiran kemana gitu ya, ke Paris kemana, ke Paris lah ya. Dia cerita kepada kita ya, menikmati hidangan pepes ikan yang harganya 2 juta ya, satu pepes. Di sini berapa pepes, Pak? Wah, dia cerita enaknya minta ampun lah, kira-kira gitu ya. Enggak bisa dilukiskan. Maka kelezatan surga, keindahan surga, makanan-makanan yang ada di dalam surga jauh lebih daripada itu. Dan tidak juga bisa dihayalkan di dalam kolbu kita ya, tentang kenikmatan dan kelezatan surga itu. Nah, memang kemudian Allah, untuk supaya kita bisa ya meyakini surga dan mengetahui apa yang ada di dalamnya, memberitakan sekelumit tentang surga di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayatnya ya, dalam berbagai ayatnya yang memang bisa dicerna oleh akal kita, yang memang bisa dicerna oleh akal kita. Nah, inilah ihwati fillah rahimakumullah, keunikan surga ya, keutamaan surga yang begitu luar biasa, yang membuat para pejuang-pejuang kebenaran yang membela dakwah para nabi dan rasul itu senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun
ketika mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa di Mekah dahulu, ketika di awal-awal periode dakwah Rasulullah SAW, itu untuk menguatkan moralitas mereka, ya, komitmen mereka terhadap dakwah saat itu. Rasulullah diantaranya adalah mengiming-iminginya dengan surga. Tahu mengiming-iminginya, tahu ya? Ini bahasa mana nih? Bahasa Kemayoran ya. Dengan surga, iya. Misalnya ketika Bilal ditindih dengan batu yang begitu luar biasa, diterik panas matahari padang pasir, bahkan sebelum ditindih dengan batu yang besar itu, sepanjang perjalanan dari rumah Umayyah majikannya sampai ke lapangan di mana dia ditindih dengan batu yang besar itu, ditimpuki oleh orang-orang Quraisy yang saat itu mayoritas masih menentang dakwah Islam. Ditimpukin, berdarah-darah beliau. Ya. Ada yang timpukan batu itu ada yang mengenai wajahnya, ada yang mengenai tubuhnya. Sampai di tempat eksekusi, ya, beliau ditindih dengan batu yang sangat besar. Rasulullah hanya mengiming-imingi surga kepada beliau. Isbir ya Bilal, sabar wahai Bilal, al jannah intazirikum, surga menanti kamu. Itulah juga yang beliau sampaikan kepada keluarga Yasir. Ammar bin Yasir ini ketika diketahui dirinya dan kedua orang tuanya masuk Islam, lalu didatangi rumahnya, ya, ayah dan ibunya diikat, lalu kemudian disiksa oleh orang kafir Quraisy untuk menekan Ammar bin Yasir agar kembali kepada agamanya semula, untuk mengintimidasi Ammar bin Yasir untuk kembali kepada agamanya semula. Sampai kemudian ibunya ditelentangkan, lalu ditombak perutnya. Rasulullah pun menyatakan ketika beliau menghadap Rasulullah, isbir ya Yasir, ya ahlul Yasir, surga menanti kamu. Jadi surga menjadi sebuah energi yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Apa yang menggerakkan antum melangkahkan kaki antum dari rumah di pagi yang sangat buta, di ujung malam dan di awal pagi menuju masjid, ketika banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lainnya masih tertidur lelap di pembaringannya, kalau bukan surga yang menggerakkan itu? Kalau bukan harapan kita untuk mendapatkan keridhaan dan kenikmatan Allah di akhirat nanti. Nah, inilah jamaah rahimakumullah tentang begitu pentingnya surga dalam persepsi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Makanya kita harus benar-benar meyakini surga ini. Al jannatu haqq, bahwa surga ini benar adanya, ya, tidak diragukan lagi. Makanya menjadi bagian daripada rukun iman yang harus kita yakini kebenarannya, ya. Nah, bagaimana Al-Quran menggambarkan surga? Ini banyak bertebaran di beberapa ayat, ya. Hampir di seluruh ayat Al-Quran itu, di surat Al-Quran itu ada berita tentang surga. Jadi antaranya yang paling cukup ini
cukup memberikan gambaran yang jelas kepada kita adalah di dalam surah Al-Waqiah yang tadi saya bacakan. Di awal-awal surat Waqiah Allah menceritakan, menjelaskan kepada kita nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah setelah yaumil qiyamah, ya. Al-Waqiah itu artinya yaumil qiyamah, ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha, ya. Hari kiamat dan kejadiannya tidak diragukan lagi, sesuatu yang tidak diragukan. Laisa liwaq'atiha kadibah, ya, bahwa nanti itu akan terjadi, ya, yaumil qiyamah itu, ya, pada saatnya yang dirahasiakan oleh Allah. Kapan terjadinya itu? Kejadiannya itu secara tiba-tiba, ya, dan orang tidak menduga sama sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ingatlah ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, lebih dari 9 magnitudo, ya. Kalau ada gempa misalnya ada 9 skala Richter atau magnitudonya 9, kira-kira gimana nih? Di Turki saja baru 7, yang sekarang ini yang sudah meluluh lantahkan, ya, kota yang terkena gempa di Turki, yang sudah memakan korban 40.000 lebih, ya, jiwa. Itu cuma 7,6 magnitudonya. Berarti kalau gempanya 9 magnitudonya kira-kira gimana? Jauh lebih dahsyat. Dan kiamat itu terjadi dengan goncangan yang lebih dahsyat dari itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi pada saat itu meledak, memuntahkan seluruh isinya yang ada di dalam perut bumi. Subhanallah, luar biasa. Nggak bisa kita gambarkan kengeriannya saat itu, ya. Sehingga manusia yang hidup pada saat itu, yang mengalami kejadian itu, yaqulul insanu malaha, berkata, kenapa bumi bisa seperti ini? Sungguh di luar perkiraan dan dugaan mereka semua. Bahkan di dalam surah Al-Hajj dikatakan nanti ibu-ibu yang sedang hamil itu gugur kandungannya karena dahsyatnya yaumil qiyamah. Dan ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dengan serta-merta melempar anaknya karena begitu shock dan panik dengan keadaan yang ada. Biasanya ibu itu sangat melindungi anaknya, enggak? Kalau ada kecelakaan biasanya kita dapati ibunya meninggal, anaknya selamat karena ibunya melindungi anaknya. Tapi ketika kiamat terjadi itu tidak berlaku lagi. Jadi ibu yang menyusui anaknya itu, kata Allah, akan membuang, melempar anaknya. Orang sibuk berlarian ke sana kemari seperti orang yang sedang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terjadi nanti. Nah, setelah kiamat kubro itu terjadi, ya, dalam satu riwayat disebutkan kurang lebih selama 40 tahun, ya, baru kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kuburnya, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Mereka dibagi ke dalam 3 kelompok besar.
fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nanti ada orang-orang yang berada ya yang disebut dengan kelompok kanan ya. Maka selamat sejahteralah wahai kalian yang masuk ke dalam kelompok kanan ya, yang menerima kitabnya dari tangan kanannya ya. Nah ini orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar. Ini masuk ke dalam kelompok kanan. Kemudian ada kelompok kiri ya, golongan kiri ya. Maka celakalah kalian wahai golongan kiri ya. Makanya jangan jadi ya kalau berjuang jangan masuk ke dalam golongan kiri ya. Jangan ya, orang-orang yang anti terhadap Islam. Ini kan sekarang ada nih kiri baru ya, kiri baru, gerakan kiri baru. Jadi aktivis-aktivis komunis ya, gaya baru ya. Nah, ini mereka sedang menguasai panggung perpolitikan Indonesia ya sekarang ini ya, makanya jadi rungsep nih urusan ya. Mereka banyak membuat fitnah-fitnah terhadap Islam dan kaum muslimin ya. New Left ya. Jadi gerakan kiri baru ya. Ya orang-orang komunis ya, kader-kader komunis yang bergerak secara senyap. Dia masuk ke eksekutif, masuk ke legislatif ya, masuk ke yudikatif ya. Nah sekarang sedang terjadi ya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya dari kerusakan dan kehancuran. Masih ada ya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang berjuang untuk ya melawan mereka ya, menahan gerakan mereka ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada ustadz dan guru-guru kita yang sedang berjuang ya, melawan orang-orang yang anti terhadap Islam ya di negeri ini. Nah kemudian yang ketiga disebut wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini tingkatannya lebih dari ashabul maimanah. Jadi dari orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang menjauhkan dosa-dosa besar tadi, lebih di atas mereka. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka orang yang didekatkan kepada Allah dan mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana kenikmatan surga itu digambarkan dalam ayat selanjutnya, ala sururim maudunah. Di dalam surga itu mereka ya akan berbincang-bincang di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ini berarti merupakan gambaran nanti kita kalau dapat surga, masuk ke dalam surga menjadi ahlul jannah, kita akan dapat ya istana di surga, rumah di surga, baitun fil jannah ya. Jadi rumah di surga itu ya setara bahkan lebih daripada istana di dunia ini. Digambarkan bahwa di depan rumah itu ada dipan-dipan, tahu dipan? Dipan tahu? Balik kalau kata orang Betawi. Jadi kalau kita lihat rumah orang Betawi dulu itu kan ya selalu ada balik ya di depannya itu. Betul kan? Terbuat dari bambu biasanya. Ya, untuk mereka ngariung, kalau orang bahasa Sunda
ngobrol di situ, berbincang sambil menikmati kopi, teh atau kudapan. Ya, betul ya. Jadi wallahu alam ya, orang Betawi tempo dulu itu apa terinspirasi dengan ayat ini atau gimana saya juga nggak tahu, karena memang itu gambarannya seperti itu tentang surga, bahwa nanti di depan rumah kita di surga itu ada balai, ada dipan yang kita gunakan untuk berbincang-bincang dengan keluarga kita. Ya. Bahkan berhadap-hadapan dengan tetangga kita di surga nanti. Cuman bedanya balainya terbuat dari emas dan permata. Bisa dibayangkan ya? Balai segitu besar terbuat dari emas dan permata. Kalau antum punya rumah bikin balai dari emas dan permata, ditaruh di depan rumah, kira-kira gimana? Kalau properti yang ada di luar rumah kayak gitu, kira-kira yang ada di dalam rumah gimana? Sama nggak? Sama, bahkan mungkin lebih. Furniturnya, perabot rumah tangganya, ya, tempat tidurnya dan seterusnya itu terbuat dari emas dan batu permata. Allah subhanallah. Kan nggak bisa kan dibayangkan apa iya? Udah mulai nggak bisa tuh masuk akal kita itu, ya. Agak-agak kurang apa namanya? Ya bisa dicerna lah, ya. Sedikit gitu ya. Kalau kita nggak yakin, maksudnya orang ragu ini dongeng nih sama orang ciri baru ya, orang yang nggak percaya tentang akhirat, nggak percaya dengan surga dan neraka, ini dianggap dongengan ini, dianggap cerita kosong, dianggap bualan kalau kata orang Betawi, ya. Tapi kata Allah ini benar, ini hak, ini akan terjadi dan kita akan mengalaminya kalau kita masuk ke dalam surga, ya. Ala sururi maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atas dipan-dipan itu, saling berhadap-hadapan satu sama lain sambil menikmati, ya, hidangan, minuman dan makanan di surga. Emang kita di sana masak apa? Ya. Jadi kalau sarapan misalnya bikin nasi uduk, nasi kuning atau gorengan, ya, teh, kopi. Di surga kita adalah masa menikmati. Kita nggak disibukkan lagi dengan kerja-kerja seperti itu. Kita tinggal menikmati. Emang di surga kita minum makan seperti di dunia? Iya. Ya. Bahkan makanan dan minumannya lebih lezat, lebih sempurna dibanding di dunia. Lalu siapa yang menyiapkannya? Kalau kita enggak membuatnya, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, ya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda yang melayani mereka. Jadi nanti kita akan dilayani kebutuhan kita, ya, dipenuhi kebutuhan kita oleh pelayan-pelayan yang disiapkan oleh Allah di rumah-rumah kita di surga, yang mereka itu usianya muda dan terus muda, nggak pernah tua. Antum pernah ke hotel apa namanya bintang 5 atau ke restoran bintang 5? Pelayannya muda apa tua? Ada nggak pernah antum masuk ke hotel bintang 5, ke restoran bintang 5, pelayannya nenek-nenek umur 70 tahun? Ada nggak?
Berapa tahun umurnya? Pura-pura nggak tahu ya. Ya kan? Baik pelayan yang wanitanya maupun laki-lakinya semuanya muda, energik, ya. Energik melayani kita. Coba kalau kita datang ke hotel bintang 5, biasanya kita disuguhkan alakat, menu-menu makanan. Ya, mereka datang menawarkan, "Pak, ini ada minum-minuman ini loh. Wah, enak banget. Ini ada makanan ini ada kudapan ini menu spesial kita." Ya. Dengan begitu ramah dan antusias mereka menawarkan makanan dan minuman, menu dari restoran tersebut kepada kita. Betul? Betul? Tapi masalahnya, kalau kita memilih menu itu harus bayar nggak? Bayarnya kecil atau besar? Murah apa mahal? Pernah minum teh Pak di hotel bintang 5? Teh? Kalau kita minum teh manis berapa di warung? Kalau di restoran bintang 5 berapa? Itu bisa berkali-kali lipat harganya ya. Ya alhamdulillah saya ya miskin-miskin gini pernah lah ya. Walaupun nggak bayar sendiri diajak ya. Ya inilah keuntungan jadi mau balik ya. Diajak ya di hotel apa namanya, di restoran Jepang pernah, di waduh ya. Masya Allah, itu ketika saya lihat harganya, Allahu Akbar. Kalau kita mah udah nggak sanggup lah ya. Nah tapi di surga nanti, jamaah rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati Allah, semuanya gratis. Mereka para pelayan itu mendatangi kita, ya, menawarkan minuman dan makanan kepada kita, ya. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ya, dengan membawa gelas, cerek dan seloki, ya, gelas seloki itu gelas yang bentuknya kayak piala, ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir di dalam surga. Mata air yang mengalir di dalam surga, ya. La yusaddauna anha wa la yunjibun. Minuman itu sangat nikmat, walaupun mereka nanti ketagihan, minumnya banyak, mereka enggak akan pening dan pusing kepalanya dan tidak mabuk. Nah pas kita cuci, wah enak banget nih. Wah akhirnya kita minta lagi, ya, sampai terus menerus ya kita minta minum bergelas-gelas. Maka kata Allah, minuman itu tidak akan membuat kepala kita mening dan tidak juga membuat mabuk seperti minuman di dunia. Yang lezat biasanya khamar, ya, yang mahal khamar, ya. Jangan minum sebotol, segelas saja udah, yang nggak biasa udah teler ya urusannya ya. Terus apa lagi? Wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Mereka juga membawakan buah-buahan dan mereka menawarkan kepada kita buah-buahan apapun yang kita inginkan, ya. Jadi sambil membawa buah-buahan, ya, mereka menawarkan mau apa lagi? Ini banyak di sini buah-buahan loh, ya. Bahkan yang tidak pernah ada di dunia di sini ada. Mau nggak? Ya, nanti saya siapkan. Nah, kira-kira begitu. Ya, makanya ya sabar-sabarlah kalau di dunia kita nggak jadi orang kaya, sabar aja ya. Ya. Walaupun di dunia kita makannya warteg terus tiap hari, insya Allah asal kita beriman dan bertakwa, nanti di sana di surga kita akan mendapatkan pelayanan high class, ya, pelayanan yang
bintang 5, bahkan mungkin bukan bintang 5 lagi, bintang 7 kali ya. Ya. Masya Allah ya. Terus apa lagi yang ditawarkan kepada kita? Walahmi thayrim mimma yastahun. Ya. Dan daging-daging burung apapun yang mereka inginkan. Ditawarin tuh, nih ada masakan menu dari daging burung nih. Ada burung panggang, ada burung goreng, ada burung lada hitam, ada burung apa lagi? Enak banget nih, ya. Cobain deh. Jadi yang suka burung ya, ayam, daging-daging yang lainnya, walahmi thayrim mimma yastahun. Ada Pak di sana. Ya, Allah sediakan. Ya, bahkan ketika saya mendengar kajian tafsir ya terkait dengan hal ini ya yang disampaikan oleh guru saya Dr. Ki Haji Muslih Abdul Karim, beliau menjelaskan ya ketika kita sedang bersandar di dipan-dipan ya, kemudian teringat ya apa namanya dengan mungkin apa ya, terhayalkanlah ya dengan kesukaan kita makan daging burung di dunia ini ya, seolah-olah dia melihat burung terbang ya di surga itu. Coba kalau ada daging burung dadak goreng ya, burung darak goreng, aduh enak kali ya. Nah tiba-tiba pelayan itu sudah mengantarkan ya dengan sekejap daging yang kita hayalkan, daging burung yang kita hayalkan di benak kita. Dengan sekejap mata tiba-tiba pelayan itu menyampaikan, ini daging burung yang kamu. Hebat gak? Hebat gak? Kalau kita makan di restoran kan kita harus ngomong dulu ya gak? Ini belum ngomong nih, belum ngomong baru terbersit dalam pikiran kita. Jadi nggak bisa memang dibayang-bayangin kenikmatan surga, susah. Bagi orang yang tidak beriman nggak akan yakin. Dongeng dianggapnya. Ya, nah ini, masya Allah. Walahmi thayrim mimma yastahun. Wahurun ini yang disenengin sama bapak-bapak. Wahurun dan bidadari. Halo. Enggak usah takut Pak, di akhirat nanti istri kita enggak cemburu lagi. Diangkat itu rasa cemburunya. Ya. Kalau di sini masih takut-takut enggak apa-apa. Ya. Kalau di surga wahurun ini kadang-kadang ada juga nyeletik nih. Ini apa sih maksudnya? Perempuan melulu urusannya. Kan bidadari itu kan digambarkan seorang wanita yang begitu, tapi nanti insya Allah lebih cantik istri kita yang beriman. Kedudukannya lebih mulia mereka di sisi Allah. Kenapa? Karena bidadari langsung diciptakan oleh Allah di dalam surga. Tapi istri-istri kita, mereka adalah orang-orang yang tercipta di dunia yang berjuang untuk mendapatkan surga. Maka kedudukan mereka lebih mulia dari bidadari. Ya, maka jangan disia-siakan istri kita, ya, Pak ya. Pak. Wahurun dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Ka'amsali lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Pak, kalau istri kita punya perhiasan emas permata, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di mana? Di dalam kotak. Terus taruhnya lagi di mana? Setelah dikotakin taruh di mana tuh? Kalau kita punya brankas brankas betul. Pernah disentuh enggak? Jarang disentuh. Mungkin kita nggak pernah nyentuh kecuali istri kita. Itu pun sesekali waktu.
waktu saja. Mungkin ketika mau kondangan baru. Itu pun enggak setiap kondangan ya. Kalau orang yang hajatnya itu presiden, baru dipakai ya. Artinya apa? Bidadari itu tidak pernah disentuh oleh siapapun. Terjaga sedemikian rupa di dalam surga. Disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah atas segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa kilang salaman salama. Ya. Di sana mereka tidak mendengar percakapan apapun ya yang menimbulkan dosa. Jadi di sana tidak lagi Pak ada bully-bully, itu enggak ada. Fitnah itu enggak ada, semua diangkat oleh Allah. Ya. Jadi manusia yang masuk ke dalam surga itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Tidak lagi ada hasad, hasud, dendam, benci. Semuanya adalah cinta dan kasih sayang. Saling mencintai dan saling menyayangi. Sehingga ketika mereka berkata-kata, maka tidak lagi ada kata-kata hoak nanti di surga. Tidak lagi ada kata-kata fitnah di dalam surga, atau kata-kata yang kotor di dalam surga, enggak ada. Ya, semua kata-katanya adalah ya kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ya, jadi satu sama lain mereka saling berbincang ya dalam kebaikan. Ya. Illa kilan salaman salama. Ya. Mereka senantiasa mendengarkan ucapan-ucapan yang mensejahterakan dan menyelamatkan, menyenangkan dan membahagiakan. Ucapan salam, ucapan kedamaian dan ketentraman. Tidak lagi ada yang mengusik batin kita ya. Karena ucapan-ucapan yang ada di dalam surga adalah ucapan-ucapan yang mulia ya, dari satu sama lainnya. Nah, jadi ini sekelumit saja ya. Ini banyak lagi nanti di dalam Al-Quran. Kalau kita omongin terus nggak selesai ini, ya. Kita mau masuk kepada siapa sih penghuni surga itu? Ya, kan judulnya Al-Jannah wa Ahluha. Siapa ya mereka yang beruntung untuk mendapatkan surga itu? Oh, udah mau jam 6 nih Pak Irfan. Sampai jam berapa? Hah? Syuruk sekarang jam 6 kurang 1. Biasanya kan kita sholat syuruk minimal 10 menit setelah itu ya. Betul gak? Sampai 6.10 ya. Gak apa-apa ya. Baik. Nah, siapa para penghuninya? Ini banyak nanti Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran, ciri-cirinya, kriterianya ya. Yang pertama ini yang kita bahas. Ini aja ya, yang pertama ini ada 5 poin nih ya. Mungkin gak semuanya kita bahas ini ya. Jadi yang akan menjadi penghuni surga adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Nah ya, jadi orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Karena kita mencintai Allah, maka Allah pun mencintai kita ya. Yang Allah mencintai mereka karena kita pun mencintai Allah. Jadi gampangnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah itu? Yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah. Gampangnya kan gitu ya enggak? Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh istri, kira-kira istri senang enggak sama kita?
Senang nggak? Senang. Jadi kalau kita mau disenangi oleh Allah, kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang Allah cinta terhadap perbuatan itu, pasti Allah akan cinta kepada kita. Apa kriteria dari perbuatan yang dicintai oleh Allah itu? Sehingga Allah mencintai orang yang melakukannya. Tadi sudah disebutkan di awal oleh Ustadz Irfan di dalam mukadimahnya. Ya, beliau mengutip surat Tabarok ayat kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menguji kalian dengan kematian dan kehidupan untuk Allah mengetahui siapa di antara kalian yang amalnya the best. Ahsanu amala. Jadi amal yang dicintai Allah adalah ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan amal yang banyak, tapi amal yang berkualitas. Emang kita nggak boleh dong kalau gitu Pak Ustadz banyak beramal? Bukan begitu. Perlu kita banyak amal. Nah, mudah-mudahan dari banyak amal yang kita lakukan, sebagiannya adalah ahsanu amala. Nah, inilah yang dicermati oleh para sahabat Nabi. Maka ketika kemudian Rasulullah menceritakan keindahan tentang surga kepada mereka, langsung mereka bertanya, ayu a'malu ahabbu ilallah ya Rasulullah. Kalau gitu apa amal-amal yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Atau kalau mau kita sedikit memberikan penekanan terhadap artinya, ya Rasulullah, apa saja amal-amal yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Kenapa? Karena pastinya amal yang dicintai itu ahsanu amala, nggak mungkin nggak. Betul nggak kira-kira? Ya. Nah, maka kemudian Rasulullah menyatakan, ini ada 3 versi hadisnya ya. Kita bahas dulu yang pertama yang sudah kita sering dengar nih ya. Kalau keburu baru yang, jadi kayaknya to be continued nih ya. Bersambung nih urusannya ya, nggak sampai kita 10 menit ya. Jadi yang pertama saya ingin sebutkan adalah hadis yang sering kita dengar. Jadi ada sahabat, ketika sahabat bertanya ya, atau ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Yang pertama Rasulullah menyatakan as-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini salat apa nih? Salat apa? Salat fardu. Kalau salat sunnah kan bisa kapan saja dilakukan, ya kan? Salat fardu, as-shalah ala waktiha, salat pada waktunya untuk laki-laki berjamaah di masjid, untuk wanita boleh di rumah. Kalau kita mau dicintai Allah, mau nggak mau kita harus sholat. Ini yang banyak sekarang ditinggalkan. Ikhwatifillah rahimakumullah, teman-teman yang dicintai Allah ya, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal ini amal yang dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang sabikun ulal ikal muqarrabun tadi, mereka datang lebih awal dibanding yang lain. Jadi apa beda sabikun dengan ashabul maimanah? Ini misalnya kriterianya dari sholat fardunya ya, mereka datang lebih awal dari yang lainnya. Bahkan sebelum azan berkumandang dia sudah ada di masjid. Ya, sudah ada di masjid. Ini namanya sabikun.
Orang-orang sabiqun ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang berkejar-kejaran untuk menjadi yang paling terdepan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu sabiqun. Maka ketika dia datang ke masjid, dia ingin lebih dulu datangnya dibanding yang lain. Nah, ini sabiqun. Kalau wa ashabul maimanah, mereka komitmen sholat tepat di awal waktu berjamaah. Ya, ada yang datangnya pas azan, ada yang setelah azan, ada yang pas ketika imamnya mau takbiratul ihram. Enggak apa-apa, itu sudah bagus, sudah baik. Ya. Tapi yang sabiqun, ya, kalau Pak Irfan mau yang mana Pak Irfan? Mau ashabul maimanah atau sabiqun? Datang di awal waktu. Ini as-shalah ala waqtiha. Ya. Makanya para sahabat ketika mendengar ini langsung ya, menjadi motivasi bagi mereka untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Sehingga mereka memberikan testimoni, kalau sholat-sholat fardu di zaman itu, di zaman kami, kata para sahabat, semua sholatnya di masjid, tidak ada yang di rumah kecuali 3. Jadi tidak ada orang yang tidak datang ke masjid di saat sholat fardu kecuali 3 orang. Yang pertama orang yang sakit, karena sakitnya itu dia terhalang untuk berangkat ke masjid, maka dia sholat di rumah. Yang kedua orang yang sedang safar, orang yang sedang tidak ada di Madinah, sedang keluar melakukan perjalanan keluar Madinah. Yang ketiga dia sehat, ada di rumah, enggak ke masjid. Kata para sahabat, itu pasti orang munafik. Yang ketiga yang enggak datang ke masjid adalah orang munafik. Halo? Kira-kira gimana nih? Jadi kita mayoritas muslim, tapi banyaknya benar-benar beriman atau munafik kira-kira? Ya mudah-mudahan di rumah masih sholat, mudah-mudahan. Tapi ada hadis yang ngeri nih, ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya sholat fardu ini. Itu kalau kita terjemahan secara ekstrim, jamaah rahimakumullah, tidak diterima orang yang sholat di rumah. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Berarti kalau dia tidak ke masjid sholatnya, jaraknya dari masjid cuma 5, 10, 20, 100 meter, dia tidak ke masjid, berarti dia tidak, sesungguhnya dia tidak sholat walaupun sholat di rumahnya. Itu kalau kita mau pahami secara ekstrim. Nah makanya wajar kalau kemudian orang-orang yang sholat ke masjid di awal waktu berjamaah, surga balasannya. Dia akan menjadi penghuni surga ini. Tapi ini baru bab sholat, belum nanti maksud bab puasa, belum masuk bab yang lainnya termasuk bab jihad. Ya. Nah ini as-sholat ala waqtiha. Tapi kalau ini komitmen aja kita lakukan terus tiap hari, sholat setiap di awal waktu berjamaah di masjid, apalagi kalau kita bisa lebih datang sebelum azan, ya Pak, insyaallah itu sudah menjadi ciri ya dari orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sudah jam 6.10 ya, baru 1 poin ya. Ada 5 poin yang kita bahas terkait dengan amal yang dicintai oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas di kesempatan-kesempatan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk, ya. Jadi kita udah tahu bahwa ini di masjid sudah mungkin sudah pulang gitu. Nah kita tetap melakukan pergi ke masjid atau Mantap ya pertanyaannya nih. Ini luar biasanya Islam nih ya. Begitu pengasih dan penyayangnya Allah. Begitu indahnya Islam. Jadi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid sekali waktu, karena satu dan lain hal kita pulang jam 3 malam ya, tidur kebablasan ya, bangun udah selesai sholat subuh di masjid. Nah, apakah kita datang ke masjid atau sholat di rumah? Ya, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh. Tapi insya Allah Allah balas sama seperti dia berjamaah. Jadi kalau kita sudah terbiasa nih melaksanakan sholat fardu berjamaah, jadi kalaupun ada halangan kemudian kita melaksanakan secara tidak berjamaah atau tidak di awal waktu, maka Allah akan balas seperti kita biasa melakukannya. Antum biasa melakukan sholat rawatib, sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Pas antum safar kan di jamak qasar. Betul nggak? Betul nggak? Sholat wajibnya di jamak qasar. Kalau sholat wajibnya saja di qasar, berarti sholat sunnahnya tidak usah di qobliyah, ba'diyahnya tidak perlu dilakukan. Tapi Allah garansi, Allah tetap memberikan pahala. Pahala bahwa kita ya seperti tetap melaksanakan sholat sunnah seperti biasanya. Ketika kita sakit, kita nggak bisa ke masjid, kita sholat di rumah sambil berbaring, sambil duduk, Allah balas pahalanya seperti kita setiap harinya sholat di. Ini enaknya Islam. Makanya ya sangat disayangkan kalau ada orang yang nggak mau berislam, ya. Kalau orang Betawi bego, kalau orang Betawi bilang bego, ya. Jadi Allah memudahkan kita untuk mendapatkan Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas. Abbas pamannya Nabi, ketika sudah sepuh dia terlambat bangun. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk ke masjid. Ini sudah selesai belum sholat subuh? Ternyata sudah selesai. Beliau kebetulan belum sholat malam juga, ya. Maka kemudian dia melakukan sholat witir dulu, baru kemudian sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah qobliyah subuh, baru sholat subuh di rumahnya. Jadi kalau antum terlambat bangun subuh, tetap lakukan qobliyah subuh. Jangan ya udah ini langsung sholat subuh. Contohnya sunnahnya begitu. Rasulullah pernah dalam satu perjalanan ya, ketika sampai di perbatasan Madinah, beliau mengistirahatkan ya rombongannya. Ya. Waktu itu memang sudah larut malam. Kemudian beliau berpesan kepada salah seorang sahabatnya, dalam satu riwayat disebutkan Bilal, tolong bangunkan nanti ketika kami semuanya ketika fajar nanti. Ya, rupanya dia juga kecapean nih. Yang ditugaskan oleh Rasul ketiduran juga. Bangun-bangun pas sudah matahari keluar, syuruk ya. Kan sudah mulai terasa ini, baru Rasulullah terbangun, wah, sudah ini. Rupanya yang disuruhnya ketiduran juga. Kemudian dibangunkan, lalu disuruh azan, ya mereka melaksanakan sholat qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi kalaupun kita terlambat, teman-teman tetap lakukan qobliyah subuh, walaupun di rumah kita melakukannya. Ya, tapi kalau mau jalan ke masjid, langkahnya berpahala. Kalau di rumah yang nggak dapat pahala, melangkahkan kaki ke
ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan itu dalam hal itu seperti memberikan permohonan. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang menyatakan nanti kita akan disatukan kembali dengan keluarga kita kalau mereka benar-benar beriman juga sama seperti kita, ya. Dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ya. Wa taba'athum dzurriyyatuhum. Ya, nanti akan digabungkan, disatukan, diikuti, ya. Kita masuk surga itu diikuti dengan keluarga kita, asal catatannya sama-sama beriman kepada Allah. Walaupun amal kita masing-masing berbeda, ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Salah satunya kan nilainya kayak kita belajar ini kan ada yang ranking pertama, ranking kedua, kira-kira gitu, ya, ranking ketiga, ya. Nah itu tetap dapat balasan masing-masing, nggak dikurangi oleh Allah. Masing-masing yang amalnya lebih bagus pasti Allah balas dengan pahala yang lebih baik. Tapi mereka nanti akan dikumpulkan secara keseluruhan di dalam surga dengan kaum kerabat dan lain sebagainya, ya. Nah, terkait dengan apa namanya, dengan ada berita atau viral, ya, nanti ada orang yang masuk surga nyariin temennya, ya, dimana ternyata dia masih di neraka. Akhirnya oleh Allah disuruh dijemput, itu, ya. Nah ini saya coba-coba cari hadisnya, belum ketemu, ya. Belum ketemu, ya. Walau alam, ya, hadisnya memang ada atau enggak. Tapi ini spiritnya dari ayat sebenarnya. Ayat-ayat tadi bahwa nanti Allah akan kumpulkan, ya, orang-orang yang beriman itu bersama dengan karib kerabatnya di dalam surga. Misalnya kita satu majelis nih, ya, majelis subuh. Nanti insya Allah, ya kita berdoa kepada Allah. Nanti antum dikumpulin lagi nih bareng-bareng di surga, kayak gini. Ya, nah mungkin salah satu nanti mana si fulan yang biasa satu majelis dengan saya, kok nggak ada? Itu bisa saja terjadi, ya, ketika itu sudah masuk ke dalam periodisasi, ya, surga dan neraka, sudah masuk nih, hisab sudah selesai, sehingga orang-orang tuh sudah dipastikan posisinya, kedudukannya di surga ataupun di neraka. Tapi ketika proses awal terjadi kiamat, terjadinya hisab dan seterusnya, itu masing-masing nafsi-nafsi, ya, orang sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Orang tua akan tidak peduli kepada urusan anaknya, nggak mikirin anaknya, anak nggak mikirin orang tuanya, suami tidak memikirkan istrinya, istri tidak memikirkan suaminya. Masing-masing manusia sibuk dengan persoalannya sendiri. Udah nggak ada yang berani itu, ya. Ketika dikumpulkan di padang pasir, nggak ada yang berani menonggakkan kepala melihat ke depan, semuanya nunduk, ya. Semuanya nggak berani menatap ke hadapan, nggak ada. Takut, mereka diliputi oleh ketakutan yang sangat luar biasa tentang nasibnya, khususnya ketakutan akan diazab di dalam neraka. Makanya orang-orang kafir waktu itu semuanya nyesal, kenapa dulu saya nggak masuk Islam, kenapa dulu saya nggak menjadi Muslim, menjadi mukmin. Nanti akan nyesal tuh. Semua orang kafir itu di akhirat akan menyesal. Nah gitu, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan kembali bersama dengan istri, anak-anak kita, orang tua kita, kaum kerabat kita, teman-teman kita di dalam surga, seperti Allah menyatukan dan mengumpulkan kita di dunia ini, ya, khususnya di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin.
Cukup, saya pikir ya sementara cukup, karena saya ada 7:30 saya harus di Hotel Puri Jaya di Percetakan Negara, ada acara seminar jam 8, jadi sebelum jam 8 saya harus sudah di sana. Mohon maaf ya, mudah-mudahan sementara cukup dulu. Kalau ya kalau memang nanti mau to be continued boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya di Ramadan mau diterusin kajiannya, kajian ini aja ya di bulan Ramadan. Oke. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil qur'anil ajib, wa ja'alna min ibadikal mu'minin, wa ja'alna min ibadikal muttaqin, wa ja'alna min ibadikas salihin, wa ja'alna min ibadikal mukhlasin, wa ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika min an-nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.